Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal IPA dengan kategori susah ya. Mohon anak-anak memperhatikan dengan baik agar kalian bisa memahami pembahasan soal yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Kita mulai dari nomor 13, yaitu soal tentang daur hidup hewan. Daur hidup adalah proses perubahan bentuk tubuh suatu hewan yang terjadi sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan bisa terjadi melalui metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Sedangkan metamorfosis itu ada dua. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna, tahap-tahapnya melalui telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, nimfa atau bentuk hewan yang menyerupai dewasa tetapi ukurannya kecil, lalu imago atau hewan dalam bentuk dewasa. Nah, ciri-ciri dari metamorfosis sempurna adalah hewan tersebut mulai dari kecil sampai dengan dewasa itu bentuknya berubah-ubah, tidak sama. Tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa tahapannya itu melalui telur, ulat, kepompong, hewan dalam ukuran kecil, dan juga hewan dengan ukuran besar. Untuk contoh dari metamorfosis sempurna, ada beberapa hewan yang mengalaminya. Yang pertama ada kupu-kupu, lalu nyamuk, katak, lalat, lebah, dan semut, dan mungkin juga hewan yang lainnya. Nah, anak-anak perhatikan pada tahap-tahapannya dimulai dari telur, larva, pupa, lalu muda, dan dewasa. Jadi bentuknya dari kecil itu berubah-ubah ya. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, hanya melalui tahapan telur, nimfa atau hewan mirip dewasa tetapi ukurannya kecil dan dewasa. Jadi, untuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, itu ciri-cirinya hewan tersebut mulai dari kecil sampai dengan dewasa, bentuknya hampir sama ya, hanya saja ukurannya yang menjadi lebih besar. Untuk hewannya ada capung, belalang, kecoa, jangkrik, kepik, dan masih banyak lagi hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjutkan dengan nomor 15, materi sendi. Sebenarnya materi tentang sendi sudah pernah kita pelajari ya. Kita hanya tinggal mengulas untuk mengingat-ingat lagi. Sendi ada berbagai macam. Yang pertama ada sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh, sendi di antara leher dan tengkorak. Maka dari itu, anak-anak bisa menggerakkan kepala seperti berputar. Lalu yang kedua, ada sendi geser atau plane, memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan atau juga di pergelangan kaki seperti yang terlihat pada gambar. Lalu nomor 3 ada sendi pelana atau saddle, dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ujung jari. Anak-anak lihat pada gambarnya ya. Lalu nomor 4 ada sendi engsel atau hinge. Sendi engsel ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu atau gerakan pintu dan bersifat satu arah. Contohnya sendi pada lutut, dan pada gambar itu sendi pada siku. Jadi pergerakannya seperti gerakan pintu ya. Lalu yang kelima ada sendi gulung, memungkinkan dua sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkok dan gerakan meluruskan. Contohnya sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari. Lalu yang terakhir ada sendi peluru, memungkinkan gerakan ke segala arah. Contoh, sendi pada panggul seperti yang terlihat pada gambar yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Lalu ada juga penghubung tulang belikat dan lengan atas atau sendi pada bahu.
Anak-anak perhatikan gambar ya. Kemudian untuk nomor 16 soal tentang skema peredaran darah. Kita ingat-ingat lagi materi tentang sistem peredaran darah. Di sana ada pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yaitu digunakan darah untuk keluar dari jantung, jadi meninggalkan jantung. Lalu yang kedua ada pembuluh darah balik atau vena, digunakan darah untuk masuk ke jantung atau balik ke jantung. Lalu yang ketiga ada pembuluh darah kapiler untuk pertukaran zat. Nah, organ yang berperan sebagai peredaran darah salah satunya adalah jantung. Anak-anak ingat, jantung dibagi menjadi 4 bagian. Dinamakan serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kalian lihat fungsinya masing-masing. Serambi kanan itu menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh. Lalu serambi kiri menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Kemudian bilik kanan berfungsi memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Lalu ada bilik kiri berfungsi memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Jadi setiap bagian-bagiannya itu memiliki fungsinya masing-masing. Dan sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu besar dan kecil. Anak-anak perhatikan, peredaran darah besar ditandai dengan warna pink. Peredaran darah besar terjadi dari jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung lagi, atau bagian jantung yang dilalui yaitu dari bilik kiri ke seluruh tubuh lalu masuk lewat serambi kanan. Sedangkan untuk peredaran darah kecil yaitu dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Untuk bagian jantung yang dilalui yaitu dari bilik kanan masuk ke paru-paru lalu ke serambi kiri. Nah, itulah perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Lalu untuk nomor 17 ada juga soal tentang enzim-enzim pencernaan. Seperti yang kita ketahui bahwa organ pencernaan itu ada yang menghasilkan enzim untuk membantu fungsi pencernaan. Nah, apa saja macamnya? Kita baca satu persatu. Mulai dari kelenjar air liur, menghasilkan enzim petialin atau amilase. Fungsinya untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Lalu ada organ lambung, menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam lambung atau HCl. Itu Bu Guru tambahkan ke sampingnya ya. Fungsinya untuk apa? Pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin mengubah kaseinogen menjadi kasein. Sedangkan asam lambung berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Lalu ada organ pankreas menghasilkan tripsin, lipase pankreas, amilase pankreas, dan karbohidrat pankreas. Untuk fungsinya dapat kalian baca sendiri-sendiri ya. Sedangkan pada usus halus menghasilkan beberapa enzim, diantaranya maltase, laktase, enterokinase, lipase, peptidase, dan sukrase dengan fungsinya masing-masing. Itulah beberapa enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan. Lalu ada materi tentang perubahan wujud benda. Meskipun materinya simpel atau mudah, tetapi masih banyak anak-anak yang menjawab salah. Ya, anak-anak harus teliti, harus memahami soal dengan baik. Karena biasanya pada soal itu disertai dengan memerlukan kalor atau melepaskan kalor. Anak-anak bisa memahami pada gambar bahwa warna merah itu berarti memerlukan kalor, sedangkan warna kuning berarti melepaskan kalor. Contoh, dari padat menjadi gas, itu berarti menyublim. Menyublim berwarna merah, berarti memerlukan kalor. Lalu dari gas menjadi cair, disebut mengembun. Berwarna kuning, berarti melepaskan kalor. Dan seterusnya, anak-anak bisa mencatat pada buku catatan
agar besok ketika mengerjakan bisa mencarinya dengan mudah. Lalu soal yang masih anak-anak bingung yaitu soal tentang rangkaian listrik yang disertai dengan saklar dan sumber energinya. Ketika kalian menjumpai soal yang saklar disambung atau saklar ditutup, itu berarti saklar tersebut dihidupkan atau posisi on. Sedangkan jika pada soal saklar dilepas atau saklar dibuka, itu berarti saklar tersebut dalam posisi mati atau off. Nah, cara mengerjakannya yaitu urutkan dari sumber energinya. Biasanya ditandai dengan gambar baterai atau tanda plus seperti sama dengan tetapi terbalik ya. Lalu kalian urutkan kira-kira saklar yang posisi hidup, posisi on itu berarti lampunya menyala, sedangkan saklar dengan posisi mati atau off itu berarti lampunya mati. Kita lihat contoh pada gambar. Kalian lihat baterainya ada di tengah. Lalu berjalan ke kiri, kalian urutkan. Yang atas itu saklarnya off, mati, sedangkan yang bawah posisinya hidup. Berarti saklar yang hidup pasti lampunya akan menyala, sedangkan saklar yang mati itu lampunya akan padam. Jadi lampu 1, 2, 3 itu padam, sedangkan lampu 4 itu menyala. Begitu ya anak-anak. Jadi kalian urutkan dari gambar baterainya. Kalian tarik garis, lalu kalian amati saklar tersebut menyala atau mati. Dan selanjutnya materi tentang daur air atau siklus air. Anak-anak masih bingung terhadap istilahnya ya. Jadi di dalam daur air itu ada beberapa istilah atau tahapan-tahapan. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan, berarti air menguap ke udara. Kemudian uap air berkumpul di udara, lalu mengalami pretisipasi atau pengendapan. Dengan istilah itu, udara tidak bisa lagi menampung. Lalu terjadi kondensasi atau pengembunan, yaitu uap air berubah menjadi titik-titik air. Kemudian titik air menjadi hujan. Hujan turun kembali ke bumi dan mengalami infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah. Jadi anak-anak kalian hafalkan istilah tadi, evaporasi itu penguapan, pretisipasi itu pengendapan, kondensasi pengembunan, dan infiltrasi itu penyerapan. Nah, demikian anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga yang Bu Guru sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.